kebenaran. Karena Allah Ta'ala juga menghukumi sesat atas Nabi Muhammad sebelum diturunkannya wahyu dengan dalil wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi di sini Albani menganggap Nabi Muhammad dulunya sesat sebelum diturunkan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Sobat Warul, dalam pertemuan kali ini kita akan membaca langsung kitabnya Albani yang menyebutkan bahwa Nabi dulunya sesat sebelum Allah beri petunjuk. Na'udzubillah, ini sama saja Albani melecehkan Nabi Muhammad. Dengan begitu seolah-olah Nabi Muhammad dulunya adalah penyembah berhala dan seolah-olah Nabi Muhammad tidak menuhankan Allah. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang sesat lagi menyesatkan yang wajib kita jauhi. Albani dalam kitabnya Fatwa Albani halaman 342 ketika mensyirikkan orang yang bertawasul dengan maqam para wali dan menyebut orang yang bertawasul dengan wali sebagai kaum yang sesat. Kemudian Albani di sini menuliskan wala iskal fi itlaqi hadza ta'bir islamiyan hina aqulu innahum dhallun anil haq. Fa inna Allah 'azza wa jalla atlaqa 'ala nabiyhi 'alaihi salam annahu hina kana qabla nuzulil wahyi 'alaihi yaqulu wa wajadaka dhallan fahada. Saya katakan kepada mereka yang bertawasul dengan wali dan orang-orang soleh bahwa saya tidak segan sama sekali menamakan dan menghukumi mereka sebagai sesat dari kebenaran. Tidak ada masalah untuk menghukumi mereka sebagai sesat dari kebenaran, karena Allah Ta'ala juga menghukumi sesat atas Nabi Muhammad sebelum diturunkannya wahyu dengan dalil wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi di sini Albani menganggap Nabi Muhammad dulunya sesat sebelum diturunkan wahyu. Dengan begitu berarti Nabi Muhammad dulunya penyembah berhala. Maka Albani mengkiaskan kesesatan Nabi kepada orang-orang yang bertawasul. Na'udzubillah. Betapa kejinya pernyataan Albani terhadap Nabi Muhammad. Padahal ulama-ulama pakar tafsir tidak pernah menyebutkan sedemikian. Tapi Albani yang hanya ahli hadas berani membuat pernyataan sedemikian. Baik, mari kita bacakan tafsir Imam Wahabi sendiri, yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya terkait ayat wa wajadaka dhallan fahada. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan wa minhum man qala innal murada bihadza annahu alaihi salam dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa shaghir. Di antara sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sesungguhnya Nabi Muhammad pernah tersesat di lereng pegunungan Mekah saat ia masih kecil. Kemudian ia dapat pulang kembali ke rumahnya. Ada menurut pendapat yang lain sesungguhnya Nabi pernah tersesat bersama pamannya di tengah jalan menuju ke negeri Syam. Saat itu Nabi mengendarai unta di malam yang gelap, lalu datanglah iblis yang menyesatkannya dari jalur jalannya. Maka datanglah malaikat Jibril yang langsung meniup iblis hingga terpental jauh sampai ke negeri Habsyah. Kemudian Jibril meluruskan kembali kendaraan Nabi Muhammad ke jalur yang dituju. Kedua kisah ini diriwayatkan dari Al-Baghawi. Maka Ibnu Katsir di sini menerangkan kata dhallun itu dalam konteks nyasar atau tersesat dalam perjalanan, bukan tersesat dalam arti tauhid ataupun kesalahan lainnya seperti menyembah berhala atau ajaran-ajaran kaum jahiliyah. Nah, ini maksud ayat tersebut menurut Ibnu Katsir yang sudah diakui sendiri oleh Wahabi tentang keilmuan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, Imam At-Tabari dalam kitab tafsir yang mengutip penjelasan As-Suddi yang mengatakan menurut Imam At-Tabari tentang ayat tersebut wa wajadaka dhallan fahada adalah kebingungan atau kesesatan itu berkenaan dengan kaum jahiliyah di mana Nabi tinggal bersama mereka selama 40 tahun sebelum mendapatkan wahyu. Dengan demikian yang sesat itu mereka, bukan Nabi. Nabi dalam kondisi kebingungan menghadapi kaumnya itu sampai kemudian diberi petunjuk berupa wahyu oleh Allah. Ini maksud dari ayat tersebut, bukan nabinya yang tersesat. Kalau seandainya Nabi juga sesat saat itu, terus apa bedanya Nabi dan kaum jahiliyah? Maka pernyataan ini sangatlah bahaya saudara-saudara, bisa menjatuhkan harga diri seorang Nabi yang dijaga oleh Allah dari masa lahirnya. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari saat menjelaskan riwayat tentang hadis aku diutus dengan agama yang hanif dan samhah, beliau menulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanafiyati samhah. Nabi berkata aku diutuskan dengan hanafiyah samhah. Al-hanafiyah yaitu millah Ibrahim dan hanif yaitu lurus dari penyimpangan atau kebatilan. Wasumiyah Ibrahim alaihi salam hanifa, dan dinamakan Ibrahim alaihi salam sebagai seorang yang hanif karena beliau tidak pernah menyembah berhala. As-samhah yaitu mudah dan jalan agama yang mudah. Maknanya jalan agama yang tiada kepayahan padanya dan tiada kesempitan pula kepada manusia untuk mengamalkannya, dan itu adalah millah agama Islam. Dihimpunkan di antara hanifiyah dan samhah karena lurus pada tauhid dan mudah dalam pengamalan. Jadi jelaslah bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan orang yang sesat dan tidak mengikuti kepercayaan kaum jahiliyah saat beliau belum menjadi nabi.
Jika Wahabi percaya Nabi dulunya pernah sesat, maka mereka sudah menentang Nabi itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.